Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Jelas suara saya? Jelas dok. Oke, ya. Baik dok, apa kabar dok? Baik, terima kasih. Jadi gini dok, untuk di Instagram Live kali ini kita akan diskusi nih tentang apa saja sih yang bisa dibedah plastik. Nah, dari tema tersebut sebenarnya kita sudah buka pertanyaan di Instagram. Nah, sudah ada beberapa teman yang sudah bertanya. Namun untuk lebih jelasnya bisa dijelaskan dulu dok, untuk definisi bedah plastik itu sebenarnya apa sih dok? Oh iya, Assalamualaikum semuanya. Jadi ya seperti topik yang kita mau bahas ya, semuanya kan pasti pada abu-abu ya. Bedah plastik itu apa sih? Dia sama kayak bedah umum nggak sih? Atau sama kayak ortopedi? Enggak sih, pasti pertanyaan seperti itu. Apalagi mungkin ada pertanyaan lagi yang lain. Pertanyaannya, bedah plastik itu operasinya pakai plastik ya? Kalau pakai operasi pakai plastik ya nggak aman dong. Kayak gitu. Pasti pertanyaannya banyak yang seperti itu. Jadi sebenarnya bedah plastik itu, jadi kalau asal kata bedah plastik itu sendiri dari plastikos ya. Jadi artinya itu molding, itu membentuk ulang. Jadi kalau Iya dok. Halo, sorry. Keputus ya? Maaf dok, suaranya terputus dok. Ya, udah jelas? Sudah jelas soalnya? Suaranya keresek-keresek ya? Ya, kedengeran suara saya dok? Halo? Halo dok. Kedengeran suara saya? Nah, sekarang kedengaran dok. Oh Jadi ya, oke. kata bedah plastik tadi dari kata plastikos ya dok ya? Iya, betul. Jadi katanya itu artinya membentuk atau molding atau mengatur agar sesuatu menjadi lebih baik. Nah, jadi menjadi lebih baik itu bisa dibagi jadi dua. Ada yang dari rekonstruksi atau dia memperbaiki dari yang tidak cacat, yang cacat menjadi mendekati normal. Itu yang rekonstruksi. Kalau yang estetik itu dia memperbaiki yang tadinya normal menjadi lebih ideal. Sebenarnya ada rekonstruksi dan estetik. Mungkin kebanyakan pada tahunya tentang yang estetik ya, apalagi sekarang kan lagi demam-demamnya Korea ya. Halo dok. Macet dok. Kedengeran? Jadi ada rekonstruksi dan bedah plastik yang estetik ya dok ya? Iya betul. Jadi bedah plastik tuh nggak cuma estetik aja gitu. Jadi ada yang kasus-kasus rekonstruksi juga. Malah kasus yang rekonstruksi tuh lebih banyak gitu dok. Untuk selanjutnya dok, biasanya nih apa saja sih dok penyakit-penyakit yang bisa ditangani bedah plastik? Ya, jadi Yang paling sering ya? bedah plastik itu kalau rekonstruksi dibagi jadi 5. Dibagi jadi 5. Jadi kayak rekonstruksi itu dia dibagi lagi divisi-divisi ya. Ada divisi luka bakar dan divisi luka atau wound. Itu dia kasus-kasus kayak luka bakar, terus luka-luka akut atau luka kronik, luka yang nggak sembuh dalam waktunya gitu. Jadi contohnya kayak luka lupus decubitus atau pressure ulcer gitu.
itu masuk ke ranahnya bedah plastik. Kalau luka bakar sudah jelas masuk ke ranah bedah plastik gitu. Terus ada juga divisi kraniofacial. Jadi kraniomaxillofacial. Jadi dia kayak ada itu dibagi jadi dua, ada yang genetik atau ada yang karena trauma gitu. Kalau yang genetik contohnya misalnya kayak bibir sumbing, terus kayak celah palatum. Nah, itu masuk ke kraniomaxillofacial sama ada celah wajah. Kasusnya mungkin jarang ya untuk celah wajah di Bengkulu. Tapi ada di kota-kota besar banyak kasusnya. Terus ada juga yang dibagi menjadi akut itu seperti karena trauma, kecelakaan misalnya. Patah tulang wajahnya, patah tulang mandibulanya, atau tulang rahang, atau patah juga tulang yang melindungi matanya, seperti itu. Terus dibagi lagi yang divisi ketiga itu ada divisi hand. Hand itu dibagi menjadi dua lagi. Itu ada yang genetik, ada juga yang akibat trauma. Yang genetik contohnya apa sih? Contohnya sindaktili misalnya. Gitu, sindaktili, polidaktili itu masuk juga ke yang ranahnya hand. Hand atau bedah tangan ya gitu. Terus kalau yang trauma, contohnya apa? Contohnya misalnya kecelakaan, patah tangannya, patah tulang jari-jarinya, dia patah. Terus atau mungkin ini terkelupas dia ada kecelakaan, ini ya terkelupas. Jadi apa sebutnya degloving ya. Degloving dibagi lagi ada jadi dua, jadi yang tertutup sama yang terbuka. Terus yang di divisi itu udah tiga ya, luka bakar dan luka, terus kraniomaxillofacial, terus ada lagi hand atau bedah tangan, terus yang keempat itu masuk ke divisinya rekonstruksi bedah mikro atau onkoplasti. Ya, bedah mikro atau onkoplasti itu dia contohnya kayak tumor-tumor di wajah, itu dia bisa tumor di wajah atau tumor-tumor di bagian tubuh lain gitu. Tapi biasanya sih yang paling sering ditangani sama bedah plastik sih tumor-tumor di wajah ya, karena memang area wajah kan area yang paling sensitif di manusia. Jadi memang butuh penanganan yang ekstra kalau di bagian wajah gitu. Jadi kayak misalnya ada tumor basal sel karsinoma di wajah besar. Nah, itu bagiannya bedah plastik tuh, ngambil, terus kita merekonstruksi itu kita tutup. Jadi kan kalau tumor kan kita ambil pasti ada lubang dong. Nah, itu biasanya kita tutup. Tutupnya itu masuk ke areanya bedah mikro atau masuk ke areanya onkoplasti. Terus yang kelima itu masuk ke general plastik. Itu contohnya kayak apa sih general plastik? Banyak contohnya, misalnya kayak general plastik atau genitalia eksterna ya. General plastik dan genitalia eksterna. Contohnya apa? Contohnya ya kayak misalnya tumor pembuluh darah, contohnya kayak hemangioma. Itu terus ada juga kelainan bawaan kepada kelamin atau genitalia eksterna. Itu contohnya hipospadia, epispadia, itu masuk juga. Terus ada juga yang mungkin banyak yang nggak tahu, kasus Fournier gangren namanya. Jadi Fournier gangren itu kasus apa dong? Fournier gangren. Oh. Ya, Fournier gangren. Jadi Fournier gangren itu dia akibat sistemik dari banyak penyebabnya, bisa karena DM, bisa karena merokok. Nah, itu banyak jadinya dia mati kulit yang di sekitar genitalia eksternalnya itu mati. Nah, itu biasanya juga ditangani sama bedah plastik gitu. Itu yang untuk rekonstruksi ya, ada 5 tadi. Terus kalau yang estetik dia dibagi jadi 2, ada yang dibagi menjadi area wajah atau face contouring, ada juga yang area ini badan atau body contouring.
area wajah banyak juga. Itu biasanya kayak yang tidak invasif seperti botox, thread lift. Ya, kalau yang invasifnya kayak apa sih? Misalnya pembedahan misalnya hidungnya mau mancung nih. Di rinoplasti, terus matanya misalnya kan lagi ngetren tuh sekarang mata-mata yang kayak anime Jepang tuh. Iya, Mata yang gede-gede gitu. Itu ada bisa di blefaroplasti namanya. Terus juga ada juga yang matanya misalnya yang bagian bawahnya bengkak turun. Jadi kan kelihatan kayak tua ya. Kelihatan tua, kelihatan capek. Ya, itu di blefaroplasti juga. Terus ada juga yang, mohon maaf, ada etnis tertentu yang dia nggak punya kelopak mata atas. Jadinya dia minta dibuatkan kelopak mata bagian atasnya gitu. Jadi ya, Korea gitu ya. Ya betul. Ada juga yang aneh-aneh itu makin banyak sih kayak gitu. Ada Korea tuh kayak misalnya dia matanya yang bagian bawah pengen tampak lebih menonjol misalnya. Ya, ada juga yang kayak gitu. Terus ada rekonstruksi dari mata turun ke hidung, rinoplasti yang tadi saya bilang, hidungnya mau dimancungin, hidungnya mau dibikin kecil, atau hidungnya mau dibikin misalnya hidungnya tuh cuping hidungnya Panjang. besar gitu. Nah, panjang, besar, biasanya nggak pede. Minta dikecilin cuping hidungnya, macam-macam lah. Terus ada juga yang misalnya bibir dia pengen dibikin kayak bibirnya Raisa kan seksi ya katanya. Nah, kayak gitu. Bibirnya Raisa itu namanya dia mau dibikin kayak gitu. Ada juga yang bibirnya tebal tapi mau dibikin tipis. Nah, itu bisa juga. Terus turun lagi ke area dagu misalnya, maaf ya, untuk etnis tertentu yang dagunya kan ada yang kotak-kotak ya. Kayak cewek tapi kalau dagunya kotak kesannya kan kayak maskulin ya. Biasanya nggak mau tuh orang-orang tuh. Dibikin dagunya jadi lebih tipis, jadi lebih runcing, kayak bintang-bintang K-pop idolanya biasanya. Kayak gitu. Terus dagu itu bisa dibikin V-shape ya, dibikin agak V, jadinya dia tampak lebih muda gitu. Terus ada juga facelift, jadi di mukanya kendor nih, misalnya ditarik, jadi dibikin mukanya ditarik seperti adalah teknik tertentu, ditarik supaya mukanya kelihatan lebih fresh katanya gitu. Ya itu sih rata-rata yang estetik. Kalau yang di wajah misalnya ya, yang paling tren banget ya blefaroplasti, rhinoplasti, terus facelift, kayak gitu-gitulah pokoknya. Terus ada juga kalau yang di bagian tubuh itu ada liposuction. Terus ada juga kayak abdominoplasti. Dia perutnya misalnya wanita pas melahirkan, perutnya kan menggelambir, ya turun, nggak bagus, jadi dia nggak pede tuh dia, nggak pede. Dok saya datang, dok saya perut saya gelambir kayak gini dok, saya nggak pede nih. Oh ya, biasanya kita benarkan dulu harapannya dia mau seperti apa. Itu biasanya perutnya mau gelambirnya dihilangkan kayak gitu. Terus apa lagi ya, bentuk-bentuk bokong misalnya, dia bokongnya sempit, bukan bokong sempit, bokongnya rata gitu. Kalau cewek kan maunya biasanya bokongnya tampak lebih menonjol gitu. Ya itu ada juga, dia bokongnya dibikin lebih menonjol gitu. Tekniknya banyak, bervariasi tergantung pemeriksaan klinis pada saat pasiennya datang dan harapannya si pasien gitu. Itu sih ranahnya, ada rekonstruksi sama estetik. Gimana dok? Iya, itu ranahnya ada dua itu tadi, rekonstruksi sama estetik dok. Iya. Jadi banyak sekali ya, berarti bukan hanya untuk kosmetik saja ya dok ya, justru yang banyak yang dilakukan malah rekonstruksinya. Baik dok, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih dok, boleh langsung dibacakan atau bagaimana dok?
Silakan. Yang pertama ini pertanyaan dari Alula. Ini anak saya saat usia 2 tahun post-op limfangioma di bagian wajah sebelah kiri dengan dokter bedah plastik dan rekonstruksi di Rumah Sakit Palembang. Saat ini anaknya usia 4,3 tahun. Nah, apakah di usia 4 tahun tersebut memungkinkan untuk dioperasi rekonstruksi kembali, mengingat di area bekas operasinya masih belum sempurna? Ya, kalau post rekonstruksi di bagian wajah pasiennya ada bekas luka misalnya, ya pasti yang pertama ya silahkan konsultasi dulu dengan bedah plastik di kotanya misalnya. Jadi kalau kita harus lihat pemeriksaan klinisnya seperti apa, terus kita tanya harapannya mau seperti apa. Biasanya kalau rekonstruksi memang harapannya ya mendekati normal lah. Maksudnya nggak bisa yang sampai bagus banget, ya jarang gitu biasanya. Ya kita bilang sama pasiennya, yang pertama ya datang dulu gitu ke dokter bedah plastiknya. Konsultasi dulu, terus dokter bedah plastiknya lihat jenis lukanya kayak gimana, maksudnya bekas luka operasinya seperti apa. Terus pasti kalau udah diperiksa klinisnya, pasti dokternya menanyakan, ini maunya kayak gimana memang Bu harapannya gitu. Nah, nanti ya banyak pilihannya banyak. Kalau pertanyaannya mau bisa berapa lama untuk dilakukan rekonstruksi lanjutan, ya sebenarnya 6 bulan setelah operasi pertama bisa dilakukan rekonstruksi lanjutan gitu. Tapi ya itu tadi kembali ke klinisnya dan harapannya pasien gitu. Kalau rekonstruksi seperti itu, batasnya dia dari yang mohon maaf ya tidak normal atau ada sedikit kecacatan di situ, kita bikin menjadi mendekati normal. Itu sih batasannya. Nah, selanjutnya kata ibunya kalau usia 4 tahun berarti bisa ya dok ya? Bisa, dioperasi rekonstruksi. Bisa. Tapi kembali lagi ya, kita harus lihat klinis pasiennya dulu. Bentuk lukanya. Iya, bentuk lukanya dan harapannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Candika Ismandaru, anak saya post-op flat lip 3 bulan yang lalu. Sekarang anak saya usia 6 bulan. Masih ada benang yang belum tercabut karena ujung benangnya belum muncul. Pernah dikonsultasikan ke dokter bedah, katanya tidak apa-apa. Nah, sekarang kondisi bekas lukanya itu ada sedikit muncul seperti keloid. Nah, minta sarannya apakah diberi salep untuk memudarkan bekas luka atau dioperasi rekonstruksi? Ya, pertanyaannya sama kan? Pasti kayak pertanyaannya, mau diapain nih dok? Anak saya habis operasi apa tadi, bibir kuning ya? CLT ya? Iya. Habis operasi, pertanyaannya sama. Jawabannya pun nggak jauh-jauh. Konsultasi dulu ke dokter bedah plastiknya, biar dilihat klinisnya seperti apa. Kalau misalnya benang kan macam-macam ya. Ada yang diserap sama tubuh, ada yang mesti diangkat jahitan. Kalau misalnya ternyata benangnya itu bisa diserap sama tubuh dan tidak perlu diangkat jahitan, ya berarti nggak usah diangkat jahitan, bener gitu. Tapi kalau misalnya ternyata benangnya itu harus diangkat, ya kita lakukan angkat jahitan. Tapi kalau misalnya sudah sampai keloid, biasanya itu sudah lama operasinya. Nah, keloid berarti operasinya udah lama tuh. Dan biasanya kalau keloid itu kan tergantung dari pasiennya sendiri. Maksudnya ada yang dia bakat nih keloid, sekeluarga lecet dikit, dia timbul benjolan jadi keloid misalnya, atau jadi hypertrophic scar misalnya, atau lukanya jadi bed scar. Itu tergantung dari pasiennya sendiri sebenarnya. Kalau solusinya sebenarnya, kalau dari saya sih silakan datang ke dokter bedah plastiknya, konsultasikan. Nanti solusinya banyak. Kalau memang benar ternyata itu keloid, solusinya banyak. Keloid bisa yang prinsipnya keloid itu harus dengan multiple terapi. Multiple terapinya apa aja sih dok? Misalnya pertanyaannya lagi kayak gitu pasti. Apa aja dok multiple terapinya? Banyak. Multiple terapinya bisa
injeksi, misalnya injeksi Famicort, Kenacort, atau bisa juga dilakukan injeksi plus penggunaan salep, misalnya salep silikon gel misalnya, atau menggunakan salep bukan salep bentuknya tapi silikon gel tapi sheet dia, misalnya kayak gitu. Terus ada juga yang kalau di tempat-tempat apa di kota-kota besar biasanya dia pakai, bisa dikombinasi pakai laser, bisa dikombinasi juga pakai radiasi, bisa dikombinasi dengan injeksi bleomycin, banyak terapinya, banyak multiple terapi. Tapi yang jelas keloid itu tidak bisa ditangani dengan satu terapi. Karena dia pasti kalau di satu terapi, misalnya cuma di bedah. Maaf dong, terputus. Halo, sudah terdengar lagi? Ya. Halo, Dok. Sudah terdengar ya? Halo dok, terputus. Halo, halo. Halo, Dok. halo. Ya, jadi tidak bisa di satu terapi ya dok ya, harus banyak Iya, terapi betul. untuk keloid. Betul, betul. Keloid juga kan banyak pertanyaannya, Dok. Nanti kalau dibedah timbul lagi dong keloidnya. Nah, misalnya kayak gitu pertanyaannya. Ada beberapa teknik pembedahan yang bisa dilakukan. Jadi ya adalah beberapa teknik yang bisa dilakukan, tapi tetap harus setelah dibedah ya dilakukan kombinasi gitu, kombinasi terapinya. Misalnya habis dibedah dipakein silikon gel sheet, habis dibedah dipakein silikon gel misalnya, habis dibedah silikon gel plus injeksi misalnya, atau habis dibedah silikon gel plus laser gitu. Hasilnya kalau dari beberapa penelitian sih hasilnya jauh lebih baik biasanya. Kayak gitu, Dok. Jadi banyak sekali terapi dari keloid aja harus multiple. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Kevin 0216. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, saya punya masalah bibir sumbing tapi waktu kelas 3 SD sudah melakukan operasinya tapi bentuknya tidak sesuai. Apakah saya dengan operasi plastik ini akan lebih baik? Ya. Pertanyaannya apakah akan bisa lebih baik? 3 tahun umurnya ya. Biasanya kalau 3 Waktu tahun, 3 tahun. Ya, operasinya waktu 3 tahun ya, umur 3 tahun kan. Kalau dari pertanyaannya bisa lebih baik, tergantung harapannya lebih baik itu seperti apa. Gitu. Lebih baik bisa seperti apa gitu. Kembali lagi kalau kasus rekonstruksi ya paling maksimal memang mendekati normal, tapi banyak kok hasil-hasil yang rekonstruksi yang bagus-bagus banyak gitu. Tapi kalau dari segi fungsi, kalau misalnya sudah dioperasi harusnya fungsinya jauh lebih baik sih. Nah, tinggal dari segi psikologis sama estetiknya. Maksudnya dia bentuknya mau yang lebih bagus, itu tergantung pemeriksaan klinis dari dokter bedah plastiknya. Jadi pasiennya datang, kita konsultasikan, kekurangannya dia merasa hidungnya kok habis dioperasi jadi pendek ya dok, nah misalnya, atau habis dioperasi kok hidung saya ini bekas lukanya jelek ya dok, nonjol. Nah itu kan problemnya macam-macam tuh gitu. Kalau problemnya scar penanganannya beda, tapi kalau problemnya dia merasa hidungnya jadi pendek atau hidungnya jadi lebar misalnya, atau problem lagi misalnya cuping hidungnya jadi beda, yang satu lebih besar yang satu lebih kecil misalnya, nah, problemnya beda-beda tuh. Jadi harus datang dulu konsultasikan ke dokter bedah plastiknya biar tahu problemnya apa, kita tanyakan harapan pasien seperti apa, baru kita rencanakan untuk tindakan seperti apa gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, ini terkait biaya nih dok, untuk melakukan bedah plastik bagian muka, terutama hidung dan dagu, itu kira-kira berapa dok dari Aduh, kalau saya kalau untuk pertanyaan biaya, ini mungkin bisa ditanyakan di informasi ya dok ya. Iya betul, kalau biaya rumah sakit itu suatu tempat
berkumpulnya bukan dokter doang, jadi ada dokter, ada perawat, ada manajemen rumah sakit, ada farmasi. Kalau tanya biaya dokternya berapa dok? Biaya ini berapa? Nah, datang aja ke rumah sakit Umi biar tahu biayanya berapa kira-kira. Karena itu bervariasi dan saya sendiri pun kalau untuk biaya totalnya jadi berapa dok? Kalau misalnya di rinoplasti atau di genioplasti, nggak tahu biayanya berapa. Saya nggak tahu karena itu tergantung kelasnya, gitu. Tergantung kelas, terus tergantung bahan habis pakainya dari yang dipakai dari tindakan tersebut. Nah itu banyak, perhitungannya banyak. Jadi kalau mau tahu biayanya ya main-main aja ke rumah sakit Umi. Oh iya. Ya, sepertinya pertanyaannya itu saja dok dari bunda-bunda di rumah. Ya intinya gitu sih tadi dok, kalau misalnya ada masalah tidak bisa, kita nggak bisa dok, saya punya masalah ini nih, tapi konsultasinya via telemedia misalnya saya misalnya habis bekas operasi saya kok kayak gini ya dok, tapi saya belum lihat pasiennya seperti apa, nah saya nggak bisa jawab tuh. Makanya kita jadi konsultasi pemeriksaan klinis itu tidak bisa diabaikan. Jadi terus yang ditambahannya lagi kalau di bedah plastik, harapannya pasien seperti apa itu sangat penting sekali soalnya, karena harapannya beda-beda gitu. Oh, ya, baiknya berarti memang langsung konsultasi, datang ke rumah sakit Umi Bengkulu. Iya, gitu sih. Udah semuanya. Nah, jadi bagi teman-teman, bunda-bunda semuanya yang ingin berkonsultasi di Rumah Sakit Umum Umi Bengkulu, kebetulan Dokter Bayu baru saja bergabung ya dok ya di Rumah Sakit Umum Umi Bengkulu. Nah, untuk jadwalnya itu hari Senin dan Kamis jam 2 siang. Nah, pada hari Selasa dan Rabu itu sesuai dengan perjanjian. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ke Rumah Sakit Umum Umi Bengkulu untuk bertemu langsung dengan Dokter Bayu. Oke dok, terima kasih atas waktunya dok. Sampai jumpa di Instagram live selanjutnya. Iya, terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.